Iya, iya. Itu tolaknya lagi terjadi pompa satu. Tidak, makanya sekarang ada pompanya, tapi gambarannya itu pemberdayaan orang miskin. Bisa pulang kantor kualitas pendidikan ini ya ternyata menurun sesuai data dan fakta. Oleh karena itu di sini ada sejumlah target yang menanti harapan komunikasi, yaitu yayasan limit terutama guru-guru di lingkup yang menteri studi. Ini kami sasar mereka. Selanjutnya tujuan dari komunikasi ini, kasus ini yaitu membangun kesadaran untuk peningkatan kompetensi guru dalam kegiatan pembelajaran, terutama pembelajaran daring. Kami petakan stakeholders, pertama pemerintah dan unit untuk menjawab kebutuhan mereka. Lalu yang akan bermain peran banyak dalam hal ini yaitu perguruan tinggi, akademisi yang akan memonitor, yaitu pertama Bapak Ibu yang ada di dalam ruang ini, yaitu SDGs Teamwork untuk melakukan monitoring dan evaluasi, juga pemerintah yang akan berhubungan dengan penilaian dan lain-lain kinerja guru. Sementara informasi yang akan disampaikan kepada pihak yayasan, guru, komite sekolah, pengawas, dan kelompok kerja guru serta orang penanggung jawab SDGs yayasan dan kepala sekolah. Hal ini pula terjadi untuk PTK yang terakhir ini. Bentuk komunikasinya terprogram offline, utama yayasan, juga ada potensi berkembang komunikasi discussion dan pertemuan-pertemuan bersama. Demikian Bapak Ibu dari pendidikan, masukan dan input sangat diharapkan. Terima kasih. Tujuan tugasnya membantu saudara tetangga yang berada di kemiskinan dan upaya hidup tanpa kemiskinan. Ini kami coba memetakan stakeholdernya, jadi aktor kuncinya adalah faktor atau suster, biarawati,
Kemudian di sini ada dari Tuan akademisi memonitor umat, dan di form itu kami coba taruh lembaga UNDP. Semoga tidak salah. Di bagian pesan komunikasi ada 3 poin. SDGs bertujuan mengakhiri kemiskinan, tujuan SDGs selaras dengan nilai-nilai pelayanan Yesus, gereja dan pemimpin agama sebagai mitra SDGs untuk mengakhiri kemiskinan. Ini rencana komunikasi kami. Tujuan komunikasinya adalah membangun kesadaran seperti yang tadi disampaikan pada bagian awal. Sasarannya adalah pastor dan suster. Pesan komunikasinya SDGs selaras agama dan kepedulian terhadap umat. Kanal komunikasi, kami berpikir ini hanya untuk terbatas pada pastor dan suster dulu, maka kanal komunikasinya adalah pertemuan bersama dan WAD. Jadwal sesuai yang tertera, penanggung jawab sesuai dengan apa yang tertera. Bentuk komunikasinya fokus grup diskusi. Itu Pak dari kami. Komunikasi sosial, partai politik dan ibu rumah tangga. Kenapa kita memasukkan ibu rumah tangga di sini? Karena kami ibu rumah tangga sangat penting juga dalam kelompok terkecil dalam suatu kunjungan sehari-hari. Tentu saja tentang air bersih dan sanitasi. Lalu untuk hal yang dimonitor, perubahan pemanfaatan air dan pemanfaatan sanitasi. Lalu siapa yang memonitor? Itu adalah semua pihak yang terkait dalam kegiatan, yaitu komunitas keagamaan, pemerintahan, komunikasi sosial, partai politik, dan pelaku UMKM terhadap program-program dari SDGs. Yang kedua, membuat kelompok UMKM juga tertarik dengan SDGs. Yang ketiga, membuat pelaku UMKM juga mau untuk menjalankan program dari SDGs. Yang keempat, membuat pelaku UMKM mau berkontribusi pada SDGs. Dan yang kelima, mendorong pelaku UMKM mau ikut mempromosikan SDGs. Kemudian dalam pemetaan stakeholder, yang pertama menggunakan media lokal, pengusaha lokal, akademisi dan para pendidik, dan juga pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kupang. Kemudian kelompok lain itu adalah kelompok UMKM khususnya kuliner, karena memang kuliner ini yang berkembang besar di Kota Kupang sebagai kekuatan untuk bertahan hidup bagi sebagian besar masyarakat yang terdampak COVID, dan juga akibat dari COVID ini banyak usaha yang tidak bisa berkembang secara langsung, karena itu yang paling giat
berusaha itu sekarang adalah dari UMKM kuliner baik pagi, siang maupun malam. Kemudian rencana komunikasi yang pertama itu adalah membangun kesadaran dari pelaku UMKM dengan sasaran komunikasi itu adalah pelaku UMKM dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kupang dengan pesan SDGs itu selaras dengan kebutuhan pelaku UMKM kuliner di Kota Kupang. Dengan kanal komunikasi itu adalah brainstorming dengan jadwal waktunya itu 3 bulanan. Penanggung jawabnya adalah tim SDGs UKW. Kemudian yang kedua, tujuan berikut adalah membuat kelompok UMKM tertarik itu dengan sasaran komunikasi adalah organisasi lokal yang melingkupi para pelaku UMKM kuliner khususnya dengan pesan komunikasi SDGs peduli dengan keberadaan pelaku UMKM di Kota Kupang dengan kanal komunikasi itu pelatihan dan praktek langsung kepada kelompok-kelompok kuliner. Jadwal frekuensinya 3 bulanan dengan penanggung jawab itu SDGs UKW. Dan yang ketiga adalah membuat pelaku UMKM mau untuk menjalankan program SDGs dari sasaran komunikasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kupang dan juga pelaku UMKM sendiri dengan pesan komunikasi bahwa SDGs tetap relevan dengan keberadaan UMKM kuliner dalam mencapai kesejahteraan pelaku UMKM. Dengan bentuk komunikasi itu adalah on-site dengan cara turun langsung dengan para pihak yang berkepentingan. Demikian yang bisa kami sampaikan dari 28 ekonomi. Terima kasih. Ya, Pak Menteri kembali terima kasih Pak Ilyas untuk hari ini dan juga mungkin materi Pak Ilyas kalau bisa saya bagikan kepada teman-teman bisa cari kita akan akhiri dengan doa kita. Syukur ya Tuhan kebaikan bagi kami semua proses kegiatan ini dalam informasi dan Oke, sebelumnya kita akan foto bersama. Mohon dihidupkan kameranya, Pak. Ya. Dan kamera saya yang Pak. Ya. Oke. Satu. Jangan